Saya mendirikan partai ini dengan satu harapan. Saya ingin mendedikasikan sisa hidup saya membangun harkat martabat bangsaku Indonesia ini. Di sini kita ingin menyatakan masih ada anak bangsa yang rela nyawanya pun dicabut kalau memang itu untuk merah putih tanah air Indonesia ini, saudaraku semuanya. Saya berharap, saya berdoa, saya tidak sendiri. Saya memiliki kalian. Pesan moral Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itulah yang menggugah nurani Rahmat Gobel. Hingga akhirnya ia membulatkan tekad bergabung dalam barisan Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia Partai Nasdem di tahun 2015 silam. Bagi Rahmat Gobel, Gerakan Restorasi Indonesia Partai Nasdem punya kesamaan gerak dan tujuan dengan visi besar almarhum Thaip Muhammad Gobel, seorang industriawan kebanggaan Indonesia asal Gorontalo. Thaip Muhammad Gobel adalah bapak industri elektronika Indonesia. Ia juga adalah tokoh peletak dasar pembangunan industri mesin dan peralatan pertanian di dalam negeri. Penerima gelar adat Gorontalo Tailo Hidayah itu punya cita-cita ingin melihat masa depan Indonesia sebagai negara adidaya dunia. Negara yang tidak hanya modern namun juga kuat karena perekonomiannya ditopang oleh kekuatan industri dalam negeri. Tekad Thaip Muhammad Gobel itu memiliki kesamaan misi dan gerak dengan Partai Nasdem yang mengusung Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Kini kelanjutan cita perjuangan Thaip Muhammad Gobel itu telah diwasiatkan kepada generasi penerusnya. Saya ingin mengajak putra saya kembali untuk sama-sama kita bukukan badan sebagai terima kasih terusnya. Ia mewasiatkan agar putra dan putrinya mengabdikan diri untuk kemajuan bangsa. Tidak hanya dengan kata, namun dengan kontribusi nyata, terlebih untuk tanah kelahiran para leluhurnya di Gorontalo. Wasiat yang dipegang teguh Rahmat Gobel hingga saat ini. Wasiat ini pula yang memotivasi Rahmat Gobel untuk bertransformasi diri dari pelaku industri nasional menjadi politisi Partai Nasdem. Kecintaan dan kepedulian Rahmat Gobel untuk Gorontalo tidak terpengaruh dengan jabatannya sebagai salah satu pimpinan di DPR. Saat virus COVID-19 terkonfirmasi di Gorontalo di awal tahun 2020, ia mendonasikan gajinya dari DPR untuk membeli berbagai kebutuhan guna membantu penanganan dan pengendalian penyebaran virus mematikan tersebut. Berbagai perlengkapan medis yang sangat dibutuhkan para perawat yang berjibaku dengan pasien di ruang isolasi maupun petugas medis yang bertugas di pintu-pintu perbatasan wilayah berusaha untuk diadakannya. Padahal perlengkapan medis untuk para perawat menjadi langka pada saat itu. Bahkan para petugas medis terpaksa menggunakan mantel hujan untuk menyiasati ketiadaan pakaian hazmat pada saat itu. Berbekal pergaulannya yang mendunia, Rahmat Gobel berhasil memperoleh pakaian hazmat, masker, kacamata medis yang sangat dibutuhkan para perawat. Berbagai kelengkapan medis itu dikirim ke Gorontalo menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Lantaran pemberlakuan lockdown menyebabkan ketiadaan jadwal penerbangan oleh maskapai. Ribuan masker dan ratusan pakaian hazmat serta perlengkapan medis itu didistribusikan ke seluruh rumah sakit, puskesmas dan para petugas medis di berbagai pintu perbatasan Gorontalo serta masyarakat umum. Kontribusi yang didedikasikan Rahmat Gobel untuk keselamatan warga itu tidak lain adalah untuk menunaikan wasiat orang tuanya almarhum Thaip Muhammad Gobel. Wasiat yang selalu mengingatkan putra-putrinya senantiasa hadir dan berkontribusi di Gorontalo meski tidak tinggal di Gorontalo. Kita harus bergerak untuk memperbaiki situasi dan kondisi Gorontalo ini hingga proses kemajuan bisa dicapai oleh provinsi ini. Untuk memulai misi itu, sektor pertanian menjadi fokus utamanya. Alasannya sederhana, membangun pertanian secara tidak langsung menjadikan desa sebagai penggerak ekonomi dan ketahanan pangan nasional, sekaligus menjawab persoalan kemiskinan di Gorontalo yang didominan tersebar di sektor perdesaan. Mengawali niat tulus memajukan pertanian di Gorontalo, Rahmat Gobel telah mewakafkan uang pribadinya untuk membantu para petani. Wakaf sebesar 2,5 miliar rupiah itu disalurkan kepada petani melalui 5 koperasi yang tersebar di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Gorontalo.
Wakaf yang dikelola oleh koperasi itu untuk membantu kemudahan akses permodalan petani. Tujuannya agar petani tidak terjerat dalam praktek rentenir dan pinjaman ilegal lainnya di saat mengelola dan memanen hasil pertaniannya. Untuk mendorong peningkatan produktivitas di sektor pertanian, Rahmat Gobel terus berupaya untuk mendorong pengalokasian benih dan pupuk untuk petani. Dari pupuk bersubsidi maupun pupuk non-subsidi, dari pupuk organik hingga pemanfaatan pupuk non-organik. Upaya lobi dan pendekatan ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia tidak pernah berhenti dilakukannya. Berkat lobi dan pendekatannya itu pula, penyaluran peralatan dan mesin pertanian berteknologi terkini terus mengalir ke Gorontalo hingga saat ini. Beragam jenis peralatan pertanian dari traktor roda 2, traktor roda 4, mesin pemanen padi terus disalurkan Kementerian Pertanian ke Gorontalo setiap tahunnya. Selain menggandeng Kementerian Pertanian, Rahmat Gobel juga menggandeng Bank Indonesia untuk menghadirkan penggilingan padi berteknologi terkini untuk meningkatkan harga jual beras petani. Penggilingan padi itu adalah aspirasi petani yang diserapnya dari kegiatan reses yang dilaksanakan di daerah pemilihannya Gorontalo. Petani mengeluhkan kualitas beras produksi mereka memiliki nilai jual rendah di pasaran. Bahkan perum Bulog pun enggan untuk membelinya lantaran kualitas beras berada jauh di bawah standar kualitas yang ditetapkan Bulog. Dengan mesin penggilingan beras yang berteknologi terkini dari Bank Indonesia itu, beras petani menjadi kualitas premium sehingga lebih mudah menjualnya dengan harga yang tinggi. Kontribusi Rahmat Gobel membangun pertanian untuk memakmurkan Gorontalo tidak hanya sebatas pada pemenuhan aspirasi mesin dan peralatan pertanian, maupun kemudahan akses untuk permodalan petani saja. Menguatkan mindset petani serta membuka wawasan petani agar bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi di bidang pertanian juga menjadi fokus perhatian Rahmat Gobel. Bersama sejumlah BUMN yang merupakan produsen dan distributor pupuk, ia mengedukasi petani melalui sejumlah demo plot. Demo plot tersebut melingkupi komoditi jagung, beras, dan tanaman hortikultura yang sangat cocok dibudidayakan di Gorontalo. Melalui demo plot, petani mendapat transfer pengetahuan sehingga bisa mandiri meningkatkan produksinya. Ketika petani yang memiliki mindset maju itu diharapkan bisa bersinergi dengan misi Rahmat Gobel menurunkan persentase kemiskinan di Gorontalo. Sehingga petani Gorontalo bukan hanya sebatas pejuang pangan melainkan juga adalah petani pejuang bagi kemakmuran Gorontalo. Peran Rahmat Gobel sebagai penghubung aspirasi petani dengan anggaran pendapatan belanja negara tidak hanya berkutat pada Kementerian Pertanian. Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rahmat Gobel sukses memperjuangkan anggaran dari kementerian untuk petani Gorontalo. Tanpa saluran seperti ini, kami sangat sulit untuk mengambil air. Dengan adanya saluran ini, dengan aspirasi dari Kakak Rahmat Gobel, melalui Kementerian PUPR, dia mampu bisa memberikan ini kepada kami masyarakat Gorontalo, khususnya kami petani pejuang seperti apa yang disampaikan tadi. Berkat lobi dan pendekatan Kementri PUPR, sejumlah jaringan irigasi di Gorontalo mendapat intervensi dari anggaran pendapatan belanja negara. Intervensi itu meliputi pembuatan ataupun perbaikan jaringan irigasi tersir dan irigasi sekunder. Semua itu dilaksanakan melalui berbagai program yang ada di kementerian tersebut. Tidak hanya di sektor pertanian, sektor kelautan juga menjadi fokus perhatian Rahmat Gobel. Seperti biasanya memulai niat tulusnya membantu para nelayan, Rahmat Gobel merogoh kocek pribadinya. Ia memulainya dengan mendistribusikan bantuan katinting kepada nelayan kurang mampu. Perhatian Rahmat Gobel kepada nelayan tidak sebatas pada bagaimana upaya meningkatkan hasil produksi tangkap, melainkan juga kepedulian terhadap keselamatan nelayan saat melaut. Itulah mengapa di setiap agenda resesnya, Rahmat Gobel selalu membagikan rompi keselamatan untuk nelayan. Karena Rahmat Gobel peduli dengan keselamatan nelayan yang merupakan ujung tombak perekonomian keluarga. Rahmat Gobel juga memikirkan bagaimana meningkatkan nilai tambah dari hasil produksi tangkapan nelayan. Salah satunya dengan menggelar Festival Ikan Tuna. Festival yang digelar Rahmat Gobel bersama Bank Indonesia itu menghadirkan pengusaha asal Jepang Mr. Kiyoshi Kimura. Kiyoshi adalah kawan akrab Rahmat Gobel saat menempuh pendidikan di Universitas Chuo, Jepang. Kiyoshi adalah pemilik Sushi Zanmai, perusahaan importir yang membeli tuna dari berbagai negara sekaligus pemilik restoran sushi terbesar di Jepang.
Rahmat Gobel ingin mengenalkan potensi tuna Gorontalo secara langsung agar Kiyoshi memutuskan berinvestasi di Gorontalo. Bagi Rahmat Gobel, Kiyoshi adalah sosok pengusaha yang tepat untuk berinvestasi di Gorontalo. Lantaran pengusaha yang pernah membeli 1 ekor ikan tuna seharga 25 miliar itu memiliki kepedulian dan komitmen kuat terhadap memajukan perekonomian nelayan di Jepang. Festival ikan tuna adalah bentuk kontribusi Rahmat Gobel kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan aliran investasi ke Gorontalo. Dari sini tumbuh bibit-bibit usahawan-usahawan kita. Dari yang kecil terus dia meningkat menengah, akhirnya dia bisa menjadi besar. Adik-adik maupun ibu-ibu yang mendapat kesempatan dari pembinaan dari Bank Indonesia, manfaatkan ini untuk kalian membangun masa depan. Kontribusi Rahmat Gobel untuk mengubah potret Gorontalo menjadi provinsi makmur Indonesia juga merambah ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang dikenal dengan istilah pelaku UMKM. Sebagai anggota Komisi 11 di DPR yang salah satu mitra kerjanya adalah Bank Indonesia, Rahmat Gobel telah menyodorkan program guna memfasilitasi para pelaku UMKM di Gorontalo. Fasilitas itu meliputi bantuan permodalan berusaha dan kemudahan akses kredit modal kerja untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan. Fasilitas itu melekat di bank-bank milik pemerintah dan semua itu diupayakan oleh Rahmat Gobel karena ia berkeinginan sektor UMKM tidak hanya menjadi usaha tumpuan keluarga atau sekedar menjadi jalan keluar untuk menghidupi perekonomian keluarga. Rahmat Gobel menginginkan agar sektor UMKM di Gorontalo menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi di Gorontalo. Sebagai alternatif berusaha bagi rakyat kecil, sektor UMKM banyak digeluti kalangan ibu-ibu dan generasi milenial. Sektor ini juga telah menyerap tenaga kerja sehingga mampu menekan laju pertumbuhan pengangguran di Gorontalo. Untuk menyokong kehadiran UMKM di Gorontalo, Rahmat Gobel menciptakan spot-spot yang menjadi gravitasi ekonomi untuk dimanfaatkan para pelaku UMKM. Di antaranya, penataan Pakaya Tower, menara yang terletak di jantung kota Limboto itu menjadi arena hiburan dan rekreasi bagi keluarga dari berbagai daerah. Dan yang terpenting lagi, penataan Pakaya Tower telah menghadirkan senyum kebahagiaan di wajah para pelaku UMKM. Inovasi Rahmat Gobel untuk para pelaku UMKM juga telah kawin-mawin dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Melalui program Kota Tanpa Kumuh, terciptalah kawasan wisata Tamendao di Kota Gorontalo. Pantai Tamendao yang semula kumuh dan kotor, kini menjadi kawasan kuliner yang ramai yang menyajikan pemandangan laut indah di kala senja dan malam hari. Kehadiran spot wisata baru ini telah membantu ibu-ibu nelayan yang semula hanya mengandalkan penghasilan suami dari kegiatan menangkap ikan, kini memiliki sumber penghasilan sendiri dari usaha kuliner yang dijalankan. Bersama pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Rahmat Gobel berkolaborasi menata Danau Perintis. Danau Perintis yang memiliki panorama indah diberi sentuhan penataan agar menjadi pusat keramaian sekaligus menjadi spot bagi pelaku UMKM menggelar dagangannya. Danau Perintis dulunya yang sepi dan gelap jika malam kini menjadi terang dan ramai. Di sini ada giant water screen, layar yang dibentuk dari uap air danau yang letaknya berada di tengah danau. Melalui water screen itu, masyarakat bisa menonton film lainnya di bioskop dari pinggiran danau. Terima kasih para model sudah bikin Danau Perintis jadi lebih keren. Magnet Danau Perintis secara otomatis memberi dampak positif kepada pelaku UMKM dan masyarakat di tempat itu. Upaya menekan persentase penduduk miskin yang tinggi di Gorontalo bukanlah hal yang mudah, lantaran kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi. Salah satu faktor penyumbang tingginya persentase kemiskinan adalah kepemilikan rumah yang layak dan sehat. Kontribusi Rahmat Gobel menyokong upaya pemerintah daerah menghadirkan rumah layak dan sehat itu adalah dengan mendorong peningkatan alokasi bantuan stimulus perumahan swadaya atau yang lebih santer disebut rumah BSPS. Program ini terdapat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Kementerian tersebut merupakan mitra kerja Komisi 5 DPR yang juga dikoordinir oleh Wakil Ketua DPR bidang Korinbang yang dijabat Rahmat Gobel saat ini. Untuk memaksimalkan manfaat rumah BSPS itu, Rahmat Gobel ikut memberikan donasi berupa bantuan selimut dan kasur kepada warga penerima program BSPS tersebut.
Tidak hanya mendorong peningkatan alokasi rumah BSPS ke Gorontalo, Rahmat Gobel juga mendorong peningkatan alokasi pembangunan rumah susun dari kementerian yang sama. Program rumah susun ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang belum memiliki rumah. Melalui upaya lobi dan pendekatan Rahmat Gobel ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, alokasi rumah susun untuk Gorontalo terus mengalami peningkatan. Penyebaran pembangunan rumah susun telah menyebar merata di seluruh provinsi Gorontalo. Perhatian Rahmat Gobel tidak hanya berhenti di situ. Memanfaatkan program pembangunan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rahmat Gobel secara khusus meminta kementerian tersebut untuk membangun rumah khusus bagi para lansia di Kabupaten Pohuwato. Rumah-rumah itu kini telah terbangun dan dimanfaatkan oleh para lansia hingga saat ini. Dukungan yang diberikan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat untuk merealisasikan aspirasi masyarakat yang telah dititipkan kepada Rahmat Gobel tidak sebatas itu saja. Penataan kawasan kumuh di sektor perkotaan melalui program stimulus kota tanpa kumuh juga mengucur ke Gorontalo. Program ini lebih dikenal masyarakat dengan istilah program Kotaku. Kotaku adalah program penataan kawasan yang melibatkan partisipasi dan swadaya masyarakat. Program Kotaku telah sukses merawat tradisi gotong royong sekaligus menghadirkan lingkungan pemukiman yang sehat dan asri. Dan melihat lokasi pembangunan taman bermain anak internasional. Sebagai keinginan saya bagaimana bisa membahagiakan, membangun masa depan optimisme bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita akan datang sebagai pemegang tongkat estafet di masa mendatang. Melalui kolaborasi Rahmat Gobel dan Bupati Kabupaten Gorontalo 2 periode, almarhum David Bobihu berdirilah sekolah taman bermain anak David Bobihu di Limboto. Sekolah taman bermain anak berstandar internasional itu merupakan jawaban bagi kesiapan generasi Gorontalo menghadapi tantangan masa depan yang kian kompetitif. Sekolah ini juga merupakan kritik yang berbentuk solusi Rahmat Gobel kepada pemerintah daerah dalam hal membangun sektor pendidikan di Gorontalo. Sekolah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi para kepala daerah di Gorontalo sehingga sekolah berstandar internasional itu dapat dinikmati oleh seluruh anak berusia dini di seluruh jazirah Gorontalo. Menyiapkan generasi masa depan Gorontalo yang unggul dan berdaya saing harus dibentuk semenjak usia dini. Selain ketersediaan infrastruktur pendidikan yang baik serta kurikulum pendidikan yang sesuai kebutuhan, juga dibutuhkan asupan gizi yang baik pula. Untuk menjawab tantangan itu, Rahmat Gobel mendistribusikan makanan tambahan untuk anak di bawah usia 5 tahun serta ibu hamil dan menyusui. Pendistribusian makanan suplemen itu dilakukan setiap agenda pelaksanaan reses Rahmat Gobel. Kontribusi Rahmat Gobel terhadap sektor pendidikan di Gorontalo telah mewujud jauh hari sebelum ia mengemban amanah sebagai wakil rakyat Gorontalo di DPR. Pondok Pesantren Hubulo adalah rekan jejak sejarah yang mengungkap kontribusi Rahmat Gobel memajukan pendidikan di Gorontalo bersama seluruh stakeholder pendidikan di Gorontalo. Para alumni lulusan lembaga pendidikan tersebut telah ikut berkiprah dan berkontribusi bagi kemajuan Gorontalo di berbagai ruang pengabdian. Pada akhirnya, untuk menjadikan Gorontalo sebagai provinsi makmur di Indonesia, Gorontalo harus menjadi pusat gravitasi perekonomian di Indonesia dan lebih khusus lagi di Pulau Sulawesi. Salah satu prasyarat yang dimilikinya adalah memiliki pelabuhan yang memiliki berbagai fasilitas lengkap. Hal ini terkesan muluk-muluk, namun itulah jalan yang harus dilakukan jika Gorontalo ingin maju seperti halnya Singapura. Sebuah negara yang ukuran luas wilayahnya lebih kecil dibandingkan luas wilayah Gorontalo. Kondisi ini yang melatari gagasan Rahmat Gobel bersama konsorsium investor untuk melakukan takeover pengelolaan pelabuhan anggrek dari pemerintah ke swasta. Kerjasama swasta dan pemerintah itu dilakukan melalui skema kerjasama pembiayaan badan usaha KPBU selama 35 tahun ke depan. Pengembangan pelabuhan anggrek menggunakan investasi murni swasta alias tanpa menggunakan dana APBN. Nilai investasi yang akan digelontorkan untuk membangun seluruh infrastruktur di Pelabuhan Anggrek mencapai 1,3 triliun rupiah.
Pengembangan pelabuhan Anggrek diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi investor swasta untuk membangun industri, guna memberi nilai tambah bagi komoditi unggulan yang dimiliki Gorontalo dan daerah-daerah lainnya di Pulau Sulawesi. Yang pada akhirnya turbulensi perekonomian tersebut akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta arus perputaran uang yang tinggi di Gorontalo. Menjalani kodratnya sebagai ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Rahmat Gobel memang hanyalah manusia biasa. Ia bukanlah makhluk sempurna, ia hanyalah hamba yang berusaha terus hadir dalam memberi manfaat bagi kehidupan, atas hidayah, talenta yang diamanatkan Sang Pencipta kepadanya.